Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natali Margareta Syaan dengan NIM C1C023026. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai probabilitas. Dimulai dari pengertiannya, apa itu probabilitas, tujuan probabilitas dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, dan contoh-contoh pendekatan probabilitas. Nah, penasaran kan? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu konsep dasar dari probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa depan. Jadi, singkatnya, probabilitas ini adalah sebuah kemungkinan. Nah, probabilitas ini dinyatakan di antara angka 0 sampai dengan 1. Kenapa dikatakan di antara? Karena apabila berada di angka 0, maka itu sudah pasti tidak terjadi. Dan apabila berada di angka 1, peristiwa sudah pasti terjadi. Nah, selanjutnya, 3 hal penting mengenai probabilitas, yaitu yang pertama ada percobaan atau eksperimen, yang dimana percobaan ini adalah kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan untuk melahirkan suatu peristiwa, seperti pada saat kita melempar koin dan kita melempar dadu. Nah, hal penting kedua itu adalah outcome atau hasil. Outcome ini adalah hasil yang kita dapatkan dari suatu percobaan. Nah, yang ketiga itu ada peristiwa atau event. Nah, event ini sendiri adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang kita dapatkan selama kita melakukan percobaan. Nah, setelah mengetahui 3 hal penting probabilitas, kita juga harus mengetahui 3 pendekatan dari probabilitas, yaitu yang pertama ada yang klasik, yang kedua ada pendekatan empiris, dan yang ketiga ada pendekatan subjektif. Nah, yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik terjadi dari hasil perbandingan peristiwa yang diperhatikan dengan kemungkinan peristiwa akan terjadi. Nah, rumus dari pendekatan klasik ini sendiri ada P sama dengan H per N, yang dimana H itu adalah jumlah peristiwa, dan N adalah jumlah kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang kedua itu ada pendekatan empiris, yang dimana pendekatan empiris ini merupakan metode analisis yang didasarkan dengan bukti nyata di lapangan, data konkret, dan pengalaman langsung, bukan sekadar teori ataupun asumsi. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan untuk menguji suatu hipotesis. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan ketiga, yaitu pendekatan subjektif. Nah, pada pendekatan subjektif ini biasanya yang digunakan itu adalah berdasarkan pengalaman atau berdasarkan yang sudah pernah terjadi. Nah, pada pendekatan subjektif ini tidak memerlukan data konkret seperti pendekatan empiris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari pendekatan klasik. Nah, contoh dari pendekatan klasik di sini ada suatu peristiwa, yaitu pada saat kita melempar dadu 1 kali, dan kita harus menentukan probabilitas munculnya angka ganjil. Nah, seperti yang kita ketahui, ruang sampel dari sebuah dadu itu ada dari angka 1 sampai dengan 6, maka ruang sampelnya itu ada 6. Nah, lalu angka ganjil di dalam suatu dadu itu ada 3, yaitu 1, 3, 5. Nah, maka dapat kita lihat di sini N-nya itu sebanyak 3 dan H-nya itu sebanyak 6. Maka kita masukkan rumus dari probabilitas klasik yaitu P sama dengan H per N. Yang dimana H-nya 3 dan N-nya 6, maka didapatkan 1/2 atau 0,5% atau 0,5. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan empiris. Nah, pendekatan empiris di sini saya sudah memberikan contoh, yaitu ada satu kelompok yang beranggotakan 50 orang. Nah, 32 orang dari kelompok itu memilih untuk memesan burger non-vegetarian. Kita diminta untuk mengetahui berapa probabilitas empiris seorang memesan burger vegetarian. Nah, di sini diketahui yang memesan burger non-vegetarian itu sudah ada 32 orang. Maka untuk mengetahui orang yang memilih burger vegetarian, kita dapat mengurangi 50 dengan 32, sehingga dapatlah sisa 18 orang. Nah, berdasarkan rumus dari pendekatan empiris, kita dapat memasukkannya ke dalam rumusnya, yaitu menjadi 18/50 sama dengan 0,36 atau 36%. Nah, oleh karena itu, probabilitas empiris seseorang memesan burger vegetarian ada sebanyak 36%. Nah, kira-kira begitu cara menghitung probabilitas dengan menggunakan pendekatan empiris. Nah, lanjut ke pendekatan ketiga, yaitu pendekatan subjektif. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, pendekatan subjektif ini kita tidak memerlukan data yang sangat konkret karena biasanya pada pendekatan subjektif ini itu didasari dengan pengalaman, dengan penilaian pribadi, dan informasi yang sudah tersedia.
Nah, seperti di sini contohnya pada saat kita ingin mengetahui cuaca apa yang akan terjadi di hari ini. Nah, kemungkinan cuaca hari ini itu dapat kita lihat dari beberapa hari-hari yang lalu. Misalkan kayak dalam 1 bulan ini itu sudah lumayan sering hujan. Jadi kemungkinan hari ini akan turun hujan juga. Jadi kita melihat berdasarkan pengalaman kita dan penilaian kita sendiri. Gitu. Gimana teman-teman udah pada mulai paham kan apa itu probabilitas? Kalau udah, yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah ruang sampel dan peristiwa. Nah, ruang sampel ini adalah himpunan kemungkinan dari suatu unsur yang akan terjadi. Contoh ruang sampel, seperti pada waktu kita melempar satu buah dadu sebanyak 1 kali, maka ruang sampel yang dimiliki itu ada 6, yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, apabila kita melemparkan koin sebanyak 1 kali, maka ruang sampel yang kita miliki itu ada 4, yaitu yang pertama, angka-angka, gambar-gambar, angka gambar, dan gambar angka. Selanjutnya, peristiwa. Nah, peristiwa ini berasal dari ruang sampel, yang dimana peristiwa itu adalah setiap unsur atau hasil yang membentuk ruang sampel. Nah, perlu diingat untuk peristiwa ini ditulis dalam kurung kurawa ya. Contoh soal yang membutuhkan jawaban ruang sampel dan peristiwa itu sebagai berikut. Yang pertama, apabila kita melemparkan uang logam, maka ruang sampelnya itu sebanyak 2. Lalu, bagaimana untuk menuliskan peristiwanya? Untuk menuliskan peristiwa, kita memerlukan tanda kurung kurawa. Maka yang pertama, tanda kurung kurawa, lalu buka kurung, angka, koma, gambar, tutup kurung, lalu ditutup lagi dengan tanda kurung kurawa. Nah, ini menyatakan bahwa peristiwa yang mungkin terjadi itu adanya keluarnya angka dan gambar. Berikut beberapa contoh dari ruang sampel dan peristiwa. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai probabilitas. Saya harap penjelasan saya dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu probabilitas. Nah, tapi sebelum video ini saya akhiri, saya akan memberitahu kepada teman-teman apa tujuan dari probabilitas. Nah, tujuan dari probabilitas itu kita dapat mengambil keputusan yang rasional di tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti. Dan bagi kita mahasiswa semester akhir, probabilitas juga dapat kita gunakan untuk menguji hipotesis di tugas akhir kita. Jadi, teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.